Hey ho Pop gengs! Didirikan pada 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat. Angkatan Bersenjata Indonesia malang melintang di berbagai pertempuran, dari operasi militer dalam negeri hingga di luar negeri. Hingga hari ini, sudah tidak terbilang lagi berapa aksi membanggakan TNI yang mengharumkan nama Indonesia. Nah, hari ini mari kita membahas beberapa pencapaian TNI di luar negeri yang sempat menggemparkan dunia. Untuk mengetahui semuanya lebih lengkap, mari kita simak di video berikut ini, aksi pasukan TNI di luar negeri yang mencuri perhatian dunia. Yang pertama adalah operasi militer bernama Operasi Woyla, yang berawal dari pembajakan pesawat Garuda Indonesia Airways rute Jakarta-Medan oleh sekelompok teroris yang menamakan diri mereka sebagai Komando Jihad. Rencananya, mereka akan menukarkan sandera dengan kawan mereka yang dipenjara. Dalam proses pembajakan ini, pesawat yang harusnya menuju Medan kemudian memutar arah ke Sri Lanka. Namun karena kendala bahan bakar, pesawat kemudian mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Nah, setelah mengetahui bahwa pesawat ini mendarat di Thailand, Presiden Soeharto kala itu dengan cepat memberi instruksi pada TNI untuk menggelar operasi bernama Operasi Woyla. Setelah mendapat persetujuan dari negara Thailand, maka prajurit TNI yang dipimpin oleh Letkol Infantri Sintong Panjaitan memulai operasi militer tersebut. Sesampainya di Bandara Don Muang pada tanggal 30 Maret 1981, para TNI mengatur strategi dan menjalankan operasi ini pada dini hari, tepatnya di pukul 2:45. Dengan metode penyergapan dari 3 arah berbeda, TNI berhasil membebaskan sandera hanya dalam 3 menit, yang menjadi salah satu operasi pembebasan sandera tercepat yang ada di dunia. Namun sayangnya, meskipun operasi ini dianggap sukses besar, tapi dari pihak TNI pun jatuh korban, yaitu Letnan Ahmad Kirang yang merupakan putra Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, mungkin kamu masih ingat dengan kasus kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia di tanggal 23 Maret 2011 silam. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak aksi pembajakan dari para perompak Somalia yang terkenal jahat. Kapal MV Sinar Kudus dan para sandera akan ditukarkan dengan sejumlah uang tebusan. Setelah tarik ulur antara pemilik kapal dan juga para perompak, Presiden SBY mengambil langkah tegas untuk melakukan operasi militer dalam pembebasan kapal tersebut. Nah, operasi militer ini diawali dengan cara mengirimkan uang tebusan pada para perompak, dengan cara dijatuhkan dalam karung ke laut dengan pesawat angkut Antonov milik TNI. Setelah para perompak turun untuk mengambil uang tebusan, pasukan TNI mulai melakukan penyergapan menggunakan 3 Sea Rider dan juga 1 buah helikopter bersenjata mesin. Setelah itu, pasukan TNI kemudian turun untuk melumpuhkan para perompak dan menyelamatkan para sandera. Nah, setelah aksi baku tembak terjadi, akhirnya TNI berhasil menguasai KM Sinar Kudus. Setelah semua terasa aman, maka pihak TNI mengawal kapal yang disandra ini ke Oman agar para sandera bisa mendapatkan perawatan medis yang memadai. Selain untuk menjaga keselamatan warga Indonesia, TNI juga turut serta dalam misi penjaga perdamaian yang dibawahi langsung oleh PBB. Kontingen yang bertanggung jawab atas tugas ini diberi nama Pasukan Garuda, yang telah cukup sukses dalam berbagai operasi militer di luar negeri. Sebut saja perlawanan gerilyawan Kongo yang terjadi pada Desember 1962. Operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Garuda ini membuahkan hasil manis dengan menangkap sekitar 3.000 gerilyawan di tengah persembunyian mereka. Kronologinya, setelah adu tembak dalam markas perdamaian PBB,
Hingga menjelang malam, Kolonel Kemal Idris menyuruh 30 anak buahnya untuk masuk ke dalam hutan untuk melancarkan serangan. Uniknya, operasi ini tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, melainkan dengan mengeluarkan bunyi bising yang menyeramkan. Dan para tentara ini diperintahkan untuk memakai kostum putih, layaknya hantu bernama Spritz dalam kepercayaan orang Kongo. Hasilnya, sebagian besar gerilyawan Kongo panik dan berhasil dilumpuhkan. Dalam operasi ini, pasukan Garuda menangkap 3.000 gerilyawan dan juga ribuan senjata api dari pihak lawan. Nah, lewat operasi ini nih, Indonesia dijadikan salah satu pasukan andalan dalam misi perdamaian United Nations Operation in Congo atau UNOC. Selain jago dalam melakukan adu tembak dan melumpuhkan musuh, tentara Indonesia juga pernah mencuri perhatian dunia karena menjadi penengah yang baik dan menyelamatkan tentara Spanyol. Hal ini diawali oleh patroli rutin sejumlah tentara Spanyol di daerah Lebanon, di mana tentara Spanyol mendokumentasikan sebuah saluran air yang dianggap mencurigakan. Nah, usut punya usut, ternyata saluran air tersebut memuat kabel komunikasi pasukan Hizbullah Lebanon dan membuat mereka berpikir bahwa tentara Spanyol merupakan musuh. Pasukan Lebanon pun melakukan pengejaran terhadap tentara Spanyol. Setelah merasa terjepit, pasukan Spanyol kemudian menghubungi pasukan Garuda Indonesia untuk meminta bantuan. Nah, setelah mengetahui semuanya hanya salah paham, maka pihak Indonesia memediasi kedua pihak untuk berdamai. Dengan disaksikan oleh pasukan Garuda Indonesia, pasukan Spanyol memberikan memory card yang berisi foto saluran air yang mereka ambil kepada pasukan Hizbullah, dan keduanya pun berdamai. Wah, ini nih kecenya pasukan Indonesia. Adem. Aksi pasukan TNI yang terakhir datang dari bulan Juni 2020 kemarin, masih baru, di mana pasukan Indonesia berhasil menggagalkan perang antara Israel dan juga Lebanon. Kejadian yang bermula dari sikap tank Israel yang menerobos blue line atau garis batas antar dua negara dianggap mengancam kedaulatan dari Lebanon. Merespon hal ini, di sisi berlawanan pasukan Lebanon juga udah siap dengan misil anti-tank untuk menghentikan pasukan Israel. Nah, melihat situasi di blue line sedang memanas, pasukan Indonesia yang ditugaskan PBB untuk berjaga di sana berdiri di antara dua pasukan dan mulai membujuk Israel untuk menarik mundur kendaraan perang mereka. Setelah beberapa saat, bujukan pasukan Indonesia terbukti efektif dengan respon Israel yang memutar balik tank mereka. Ya, untung aja semuanya bisa tahan emosi ya. Kalau enggak, Israel Lebanon ya bisa perang lagi dan menambah track record Israel sebagai negara nakal.